mereka juga menuliskan tentang bagaimana Samudra Pasai di masa dahulu. Yang pertama itu ada Marco Polo. Marco Polo singgah di Samudra Pasai pada tahun 1292. Yang kedua itu ada Orderico da Guadiana. Nama aslinya Orderico Matteucci. Beliau ini seorang penjelajah dan misionaris. Beliau singgah di Samudra Pasai pada tahun 1323. Sektor pencaharian utama orang dulu itu apa? Dari benda itu, benda dua ini, coba kalian lihat. Apa? Oke, betul. Satu lagi? Iya, betul. Jadi sektor pencaharian orang dahulu itu, kalau yang nggak ke laut, ya jauh lah. Gitu. Jadi yang pertama itu ada yo, dan langai. Jadi ini merupakan tiga benda gabungan yang fungsinya sama-sama berfungsi sebagai satu wadah, seperti yuk. Oke, silakan menikmati satu yang pertama. Kerajaan Samudra Pasai memiliki banyak bentuk mata uang, baik yang terbuat dari emas atau bahan lainnya. Selama ini kita mengenal dirham, tetapi tidak hanya dirham. Di Samudra Pasai juga dikenal mata uang yang terbuat dari timah putih dan hitam, yang disebut dengan 5, 4, 3, 2, 1. Apa jawabannya? Betul, betul. Apa dulu dong untuk kita? Kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Oke bang, betul semua kelompok bang. Hebat nih ya, tahu semua. Tapi fokus dari saat kalian melakukan Jadi mereka itu soal ketiga telah dicatatkan menjadi warisan budaya nasional. Nama alat musiknya adalah 5, 4, 3, 2, 1. Samudra Pasai. 5, 4, 3, 2, 1. Udah habis waktunya. Jawabannya adalah Sultanah Nahrasia. Tadi kelompok 3 udah kumpul, nggak ada lagi. Sultanah Nahrasia udah kumpul. Kelompok 1 benar, kelompok 2 benar, kelompok 3 salah, kelompok 4 benar. Sebagaimana yang sudah disampaikan oleh Kakak Sadari, bahwa kita dengan mengunjungi museum, wawasan kita tentang keadaan ataupun kejayaan kerajaan yang ada di daerah kita
sedikitnya kita bisa mengetahui melalui penjelasan atau tinggalan-tinggalan alat-alat yang ditinggalkan oleh leluhur kita yang tersimpan di museum ini.